Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Mutera Prihartini dengan NPM 10080161187 dari Prodi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Model Komunikasi Siswa Tunarungu, Pola Komunikasi Siswa Tunarungu, dan Guru di SLB Negeri Cicendo dalam mempelajari angklung. Beranjak dari latar belakang, tunarungu adalah keterbatasan dalam kemampuan mendengar. Keterbatasan ini membuat penyandang tunarungu sangat sulit dalam berkomunikasi. Anak tunarungu tetap mendapatkan pendidikan di SLB, bahkan mereka bisa mengembangkan minat bakat melalui ekstrakurikuler. Salah satunya yaitu bermain angklung. Dilansir dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 3 Oktober 2019, grup angklung di SLB Negeri Cicendo tampil memukau dalam acara pembukaan Lomba Keterampilan Siswa Nasional Anak Berkebutuhan Khusus atau LKSN ABK, jenjang SMA dan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI tingkat nasional tahun 2019. Dengan keterbatasan pendengaran yang mereka alami, bukan perkara mudah memainkan alat musik, terlebih dalam bermain angklung dibutuhkan kerjasama dan kekompakan yang kuat dalam berlatih angklung, karena tidak ada satu nada pun yang perannya lebih penting atau tidak atau kurang penting dari nada-nada lainnya. Di balik itu dibutuhkan komunikasi kelompok yang baik antara guru pelatih dan anak didiknya. Kemudian kita mendapatkan identifikasi masalah seperti bagaimana pola komunikasi yang dibangun guru dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, dalam melatih siswa tunarungu mempelajari angklung di SLB Negeri Cicendo Bandung, mengapa guru memilih pola komunikasi yang demikian, bagaimana guru menangani faktor penghambat dalam berkomunikasi dengan siswa penyandang tunarungu. Maksud dari kerangka pemikiran ini adalah siswa tunarungu belajar memainkan angklung dengan metode komunikasi manual, oral, dan total, di mana dari proses pendekatan pengajaran tersebut akan mempengaruhi perilaku kelompok yang bisa kita lihat melalui aspek fasilitas sosial, konformitas, dan polarisasi. Kita juga bisa mengaitkannya dengan teori IRG. Cara mereka belajar dan mendapatkan pengaruh tidaklah terlepas dari bentuk pola komunikasi antara guru dan siswa tunarungu itu sendiri. Paradigma dari penelitian ini adalah post-positivisme yang memandang penelitian merupakan upaya untuk membangun pengetahuan langsung pada sumbernya dengan metode kualitatif atau menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya dan memakai pendekatan studi kasus, yaitu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam tentang orang, fenomena, atau setting sosial. Key informan dari penelitian ini adalah Ibu Dede Rohayati SPD. Beliau menjadi guru di SLBN Cicendo sejak 1986 dan menjadi instruktur angklung sejak 2005. Informan lainnya yaitu 3 siswa tunarungu yang mengikuti ekskul angklung, diantaranya Dewi kelas 9 SMP, Yusuf kelas 9 SMP, dan Tala kelas 8 SMP. Yang terakhir itu Ibu Ratna Kurniati AMDTW SPD. Beliau merupakan wakil kepala sekolah di SLBN Cicendo Bandung bagian kesiswaan sejak 2018. Kita lanjut ke pembahasan. Metode komunikasi yang digunakan antara guru dan siswa tunarungu yaitu metode komunikasi total, di mana meliputi semua aspek komunikasi, di antaranya membedakan gerakan mimik tubuh atau bahasa tubuh, membaca ucapan, memakai isyarat jari tangan, dan belajar bicara. Jangan terlalu cepat jika berbicara dengan anak tunarungu karena mereka akan membaca bibir kita. Juga jangan lupa mainkan ekspresinya. Pola komunikasi yang digunakan adalah pola roda, yaitu instruktur menjadi pusat perhatian siswanya. Hal ini dijalankan karena siswa harus melihat instruksi kapan gilirannya untuk membujikan angklung. Cara instruktur mempertahankan pola komunikasi yaitu dengan memberi motivasi kepada siswa. Mereka itu bisa tampil di mana saja, di luar kota, bahkan di luar negeri. Siswa pun menjadi giat berlatih dan menjiwai lagu yang dimainkan. Mereka juga merawat angklung dan merasa menyesal kalau tidak ikut tampil. Hal ini bisa dikaitkan dengan teori IRG, yaitu existence needs. Dengan bermain musik, mereka dikenal dan diakui sebagai anggota tim angklung SLB Negeri Cicendo. Itulah salah satu bentuk dari identitas mereka. Yang kedua, related needs. Siswa yang telah diwawancarai pun mengaku kalau mereka senang bisa tampil di depan umum karena banyak yang menonton. Hal ini bisa dikatakan mereka menginginkan pengakuan akan prestasi. Yang ketiga yaitu broadness. Siswa dengan secara sadar mengikuti ekstrakurikuler angklung, yang di sini menandakan kalau siswa itu ingin mengembangkan diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Hambatan komunikasi yang sering dijumpai adalah anak tunarungu kerap kali tidak menangkap pesan dengan benar, yang menyebabkan mereka tidak melakukan yang sesuai diinstruksikan. Cara instruktur mengatasinya yaitu meminta siswa untuk mengulang apa yang telah diucapkan untuk memastikan apakah siswa memang menangkap pesan yang sesuai. Dari penelitian yang sudah dijalankan, maka didapatkanlah model komunikasi sirkular seperti ini. Maksud dari model ini yaitu cara instruktur memberitahu siswa jika ada latihan angklung diantaranya saat bertemu di kegiatan salam sapa, saat bertemu di musola, maupun mempercayakan pada siswa untuk memberitahu teman-teman yang lainnya. Sebelum kegiatan latihan dimulai, instruktur mengucapkan salam, membaca doa, dan juga bercengkrama ringan. Contohnya seperti, apakah kalian nanti tahu kita akan tampil di mana? Kemudian, instruktur membariskan murid sesuai tinggi badan mereka, yang nantinya dari barisan tersebut akan dibagikan angklung dengan berbagai nada. Satu nada biasanya dipegang oleh 3 hingga 4 orang siswa. Ketika latihan sudah rutin dijalankan, siswa secara otomatis akan langsung berbaris di posisinya karena hal itu tidak dapat diubah. Ketika latihan dimulai, instruktur menjadi pusat perhatian siswanya. Membangun kekompakan dilakukan dengan pengulangan musik yang dimainkan melalui interaksi ringan saat latihan berlangsung. Kemudian saat siswa sudah selesai, tidak lupa menutupnya dengan doa dan merapikan angklung. Kemudian model yang sama terus berlanjut untuk latihan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.